Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang membicarakan tafsir Al-Qur'an, yaitu pada hadis 3056. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun, berkata seorang laki-laki dewasa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abi, siapa bapakku? Qala, maka Nabi menjawab, abuka fulan, bapakmu adalah Pak fulan. Fanazalat, maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang beberapa sesuatu yang jika dijelaskan kepada kalian malah menyusahkan kalian sendiri. Surat Al-Maidah ayat 101. Jadi maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting itu jangan ditanyakan. Maka menurut Syekh Ali As-Sobuni, ini pertanyaan man abi, siapa bapakku, ini termasuk pertanyaan yang la yang fa'fiddin, tidak ada gunanya dalam agama. Saya tambahkan wala fid dunya, bahkan juga tidak ada gunanya dalam dunia. Karena kalau pertanyaan ada gunanya dalam dunia masih enggak masalah. Misalnya saya ingin bertanya kepada panjenengan yang ahli membuat kremes yang lezat. Nah, saya tanya gimana caranya membuat kremes yang lezat. Enggak apa-apa kan? Ini perkara yang manfaat dalam bab dunia. Ini dalam bab agama enggak ada manfaatnya, dalam bab dunia juga enggak ada manfaatnya. Jangan ditanyakan. Bahkan ini pertanyaan, siapa bapakku? Ini bisa tersinggung ibunya, Pak. Kamu itu bertanya siapa bapakmu, seolah-olah kamu itu menuduh aku berzina dengan orang lain. Sehingga kamu tidak percaya bahwasanya bapakmu adalah bapakmu. Kan bisa begitu kan? Tergantung apa maksud dari pertanyaan ini dan tergantung siapa yang menanggapi pertanyaan tersebut. Nah, maka ini pertanyaan tidak bermanfaat dan bisa membuat tersinggung orang yang mendengarkannya, yaitu ibu kita sendiri. Nah, maka dilarang oleh Allah bertanya perkara-perkara yang tidak penting. Kemudian 57. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, innakum, sesungguhnya kalian, taqra'una hadhil ayah, kalian membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, lazimilah, urusilah diri-diri kalian. Tidak akan memudarati kalian siapapun yang sesat apabila kalian sudah mendapatkan hidayah. Surat Al-Maidah ayat 105. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menegur orang-orang. Kalian itu membaca ayat ini tapi salah tafsir. Kalian anggap alaikum anfusakum, urusilah diri kalian, berarti nggak perlu nahi mungkar, itu salah. Urusi diri kalian bukan berarti kewajiban nahi mungkar kemudian lenyap, bukan. Ya. Tetap kita harus mengurusi diri sendiri, alias jangan sampai kita melakukan maksiat-maksiat, itu yang dimaksud alaikum anfusakum. Ya. Urusilah diri kalian sendiri, yaitu jagalah diri kalian, jangan berbuat maksiat. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Wa ini, karena saya ini sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au zaliman, kalau mereka melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu mereka tidak menangkap tangannya orang yang zalim tadi, alias tidak menahan dari perbuatan zalimnya.
Ausyaka nyarislah ayya ummahumullahu bahwasanya Allah meratakan mereka biiqabin minhu dengan siksaan darinya. Nah, ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk mengurusi diri, yaitu jangan berbuat maksiat, tapi juga mengurusi orang lain, yaitu nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran kita biarkan, maka kalau Allah turunkan siksa, kita juga akan kena. Seperti yang terjadi sekarang, ya, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Itu gara-gara orang berbuat maksiat, menggunduli hutan dan sebagainya, tetapi kita diam saja atau kita tidak peduli. Akhirnya ketika banjir ya semua kena. Masjid kena, rumah orang tak bersalah kena, rumah kiai kena, semua kena. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Al-Anfal ayat 25. Dan waspadailah oleh kalian satu fitnah, satu siksaan yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Jadi kalau siksa turun, ya semua kita kena, Pak. Tidak mungkin kan, misalnya Allah kirim gempa di Solo misalnya, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian yang rusak hanya rumahnya ahli maksiat, rumah kita tidak rusak, kan nggak mungkin kan? Ya semuanya kena gempa. Yang berbuat maksiat maupun yang tidak, semuanya kena. Karena itu wajib nahi mungkar supaya Allah tidak meratakan siksaan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang berbuat dolim itu kalau kita lihat maka hendaklah kita ya'khudhu ala yadayhi, kita tangkap dia supaya tidak berbuat dolim. Ada orang mau jambret istri kita, jangan dibiarkan Pak. Esken rapopo, istriku jambretan, enggak begitu. Kejar. Ya. Kalau dia kemudian tabrakan mati gimana? Ya salah dewe, dia jambret. Jadi jangan malah menyalahkan yang mengejar Pak. Itu sudah sesuai hadis ini. Falam yaqudhu ala yadai, kalau tidak mau menangkap orang yang berbuat dolim tadi, tidak mau nahi mungkar, ya akhirnya nanti siksa Allah turun kena semua. Nah, orang sekarang banyak salah mikir gara-gara tidak pelajari Quran dan tidak pelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pelajari Quran, sunnah, insya Allah mikirnya lurus. Makanya Quran sunnah itu menyebabkan orang menjadi hakim. Ya. Hakim itu bijaksana. Bijaksana itu diambil dari kata-kata hikmah. Hikmah itu definisinya adalah al-isabah fil qawli wal fi'li. Hikmah itu adalah isabah, tepat fil qawli dalam bicara, wal fi'li dalam berbuat. Termasuk dalam berfikir, tepat. Itu kalau kita pakai Quran sunnah. Nggak pakai Quran, nggak pakai sunnah, akhirnya mikirnya ngaco. Jadi menganggap orang yang tidak salah jadi salah, yang salah jadi tidak salah. Walik-walik ini gara-gara tidak pelajari Quran sunnah. Berikutnya 3058 dari Abi Umayyah Asy-Sya'bani, dia mengatakan, "Ataitu, saya datang kepada Aba Tha'labah Al-Khushani, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, maka saya bertanya kepada beliau, kaifa tasna'u, bagaimana engkau lakukan bihadhil ayah, terhadap ayat ini?" Qala, maka sahabat itu bertanya, "Ayu ayat? Ayat apa yang kamu maksud?" Qultu, saya katakan, qauluhu ta'ala, yaitu kalam Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Ayat tadi yang di atas sama ya. Qala, maka Abu Tha'labah mengatakan, "Ama wallah, ketahuilah demi Allah, laqad sa'alta anha, sungguh-sungguh kamu telah bertanya tentang ayat itu khabiran, kepada orang yang paham." Maksudnya apa? Saya paham ayat itu. Dan ini menunjukkan bahwa orang paham mengatakan paham itu tidak sombong, Pak. Jadi panjenengan misalnya dokter gigi, panjenengan mengatakan saya ahli gigi, bukan sombong begitu. Panjenengan ahli hadis mengatakan saya ahli hadis, bukan sombong. Panjenengan ahli tafsir mengatakan saya ahli tafsir, enggak sombong sama sekali. Kecuali kalau diniatkan untuk kebanggaan diri. Nah, ini tidak ini. Sa'altu anha, saya juga pernah bertanya tentang ayat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau menjawab, bal bahkan itamiru bil ma'ruf, lakukanlah amar ma'ruf. Wa tanahau 'anil munkar, dan salinglah kalian itu nahi munkar. Kok mati kenapa itu?
Hatta sehingga idza ra'aita jika engkau melihat syuhan muta'an, pelit yang ditaati, wa hawan muttaba'an dan nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tharah dan dunia yang diutamakan, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih dan takjubnya setiap orang yang punya pendapat terhadap pendapatnya sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu kondisi manusia, fa'alaika bi khassati nafsik, maka lazimilah olehmu kekhususan dirimu. Maksudnya urusilah dirimu saja. Tok, wada'il awam dan tinggalkanlah orang-orang umum, alias tidak usah ngurusi orang lain. Jadi maksudnya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu masih berguna seperti di masa sekarang ini, maka masih tetap kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau nanti datang suatu masa di mana orang semua sudah rusak, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ada gunanya, kita ngomong kepada orang itu sama dengan ngomong kepada tembok, nggak ada gunanya, karena keburukan sudah merajalela di mana-mana. Kita keluar rumah sudah ada kemungkaran di luar rumah, tidak bisa dinahi mungkari. Nah, saat itu baru kita nggak perlu nahi mungkar lagi, Pak. Tapi itu nanti di akhir zaman. Ya. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, Allah mengatakan, fadzakir in nafa'atid dzikra. Berilah peringatan jika peringatan itu masih berguna. Nah, selama masih berguna amar ma'ruf nahi mungkar, kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi nanti kalau sudah rusak semua orang menjelang kiamat, sampai-sampai digambarkan dalam hadis yang lain itu orang-orang berzina di pinggir jalan, nggak peduli, Pak. Jadi laki ketemu perempuan di jalan langsung aja melakukan di pinggir jalan, nggak peduli mau diviralkan kayak mau difoto, mau diupload, direkam, mereka nggak peduli karena memang sudah rusak semua orang. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah silahkan ngurusi diri sendiri, tidak usah nahi mungkar. Itulah yang dimaksud wada'il awam ya. Tinggalkan orang lain, orang umum, alias tidak usah nahi mungkar lagi karena memang sudah tidak ada gunanya. Tapi kalau masih ada gunanya, masih wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna karena sesungguhnya miwaraikum di belakang kalian nanti ayyaman ada beberapa hari yang as-sabru fihinna sabar pada hari-hari tersebut mithlul qabdi 'alal jamr seperti menggenggam bara api. Maksudnya apa? Orang yang sabar pada hari-hari tersebut itu sangat berat sekali atau madharat sekali terhadap dirinya karena semua orang sudah rusak. Jadi kalau sekarang kita masih alhamdulillah Pak, sholat jamaah masih banyak temannya, kita tadarus Al-Quran masih banyak temannya, pengajian masih banyak temannya. Ini berarti masih baik kondisi kita sekarang ini dibandingkan dengan kondisi nanti di akhir zaman, di mana sudah tidak ada lagi orang yang baik kecuali beberapa gelintir. Nah, sehingga kalau kita bersabar menjalankan kebaikan atau kebenaran, maka itu susahnya seperti susahnya orang yang menggenggam bara api. Siapa di antara kita yang bisa menggenggam bara api? Enggak ada kan? Ya, pasti akan termadoroti. Nah, orang yang menjalani kebaikan di masa itu beratnya seperti beratnya menggenggam bara api. Ada juga yang mengatakan orang yang menjalani kebaikan di saat itu akan dianggap orang-orang akan heran terhadapnya. Sebagaimana herannya kalau ada orang yang menggenggam bara api. Masa bara api kok digenggam? Nah, coba panjenengan genggam bara api. Semua orang pasti heran kepada panjenengan. Tapi tafsiran seperti itu saya belum temukan dalam kitab-kitab. Yang saya temukan adalah tafsiran yang pertama tadi. Beliau mengatakan lil amil fihin, orang yang beramal pada hari-hari yang aneh tersebut, mithlu ajri khamsina rajulan, mendapatkan semisal pahala 50 orang ya'maluna yang beramal mithla amalikum seperti amalan kalian wahai para sahabat. Ya, jadi saking banyaknya orang buruk, saking sedikitnya orang yang baik yang mengamalkan Islam sehingga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali lipat dari pahalanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saking apa? Saking beratnya beramal. Kalau sekarang kita beramal masih gampang, Pak. Karena kita salat 5 waktu ke masjid, nah, tidak ada yang melarang sama sekali, masih banyak temannya. Ya. Nanti di akhir zaman coba, ya. Masjid semua kosong. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang lain, nanti Qurannya akan diangkat oleh Allah ke langit, ya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa baca Fatihah.
Nah, sekarang masih banyak yang bisa baca Fatihah, masih banyak yang hafal Quran. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, dan selain Utbah menambahkan riwayat ini kepada saya, bahwa ada yang bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina rajulan minna au minhum. Yang Anda maksud itu pahala 50 orang dari kalangan kami, para sahabat, atau dari kalangan mereka, orang-orang akhir zaman. Qala, beliau menjawab, bal ajru khamsina rajulan minkum. Bahkan yang saya maksud adalah pahala 50 orang di antara kalian. Jadi pahalanya orang akhir zaman lebih banyak daripada pahalanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari hadis inilah kemudian muncul pendapat dari Al-Imam Ibnu Abdil Bar bahwasanya orang akhir zaman itu bisa saja lebih utama daripada sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menurut Ibnu Abdil Bar bahwa sahabat Nabi lebih utama daripada generasi setelahnya itu hanya secara global saja, bukan perorangan. Kalau perorangan, maka bisa saja generasi tabi'in atau generasi setelah sahabat atau generasi akhir zaman atau generasi kita sekarang ada yang lebih utama daripada perorangan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat Ibnu Abdil Bar ya. Tapi kalau pendapat mayoritas ulama, semua perorangan para sahabat Nabi, siapapun dia, itu lebih utama daripada semua perorangan yang ada setelah mereka. Sehingga misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ini kan bukan sahabat Nabi, Pak. Nah, itu kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi siapapun juga, masih lebih utama sahabat Nabi siapapun juga menurut mayoritas ulama. Karena statusnya sebagai sahabat Nabi. Nah, panjenengan ikut pendapat yang mana silahkan. Panjenengan ikut pendapat mayoritas ulama, nah, boleh ya. Tapi mengikuti pendapat Ibnu Abdil Bar dan beberapa ulama yang lain segelintir yang mengatakan bisa saja ada generasi setelah sahabat yang lebih utama daripada sebagian sahabat, boleh. Kalau nalar saya sih, Pak, nalar saya belum bisa mengikuti mayoritas ulama dalam bab ini ya. Sehingga saya pilih mengikuti pendapat Ibnu Abdil Bar dalam bab ini. Sehingga menurut saya bisa saja ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i lebih utama daripada sebagian sahabat Nabi seperti sahabat Nabi yang Arab desa, yang kencing di masjid yang kita ceritakan dulu. Itu juga sahabat Nabi, Pak. Tapi orang Arab Badui ya, yang ilmu agamanya masih cetek. Nah, saya belum bisa menerima bahwasanya orang Badui yang kayak begitu meskipun dia sahabat lebih utama daripada Imam Malik dan sebagainya tadi. Betul bahwasanya Badui tadi punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh Imam Malik dan yang lain-lain, yaitu dari sisi dia matanya pernah melihat Nabi. Itu saja. Dari sisi itu betul Imam Malik nggak bisa menandingi Badui tadi karena matanya Imam Malik belum pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sisi keimanan, keilmuan, masa iya Imam Malik kalah dengan sahabat Nabi yang kencing di masjid tadi yang Badui tadi ya. Tapi tetap ya kita harus memuliakan seluruh sahabat Nabi. Jangan memilah-milah sahabat Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sesat yang mereka memilah-milah sahabat Nabi, mengatakan sebagian sahabat Nabi ada yang adil, sebagiannya yang ada yang tidak adil. Adil itu kebalikan dari fasik. Enggak begitu. Semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang tidak fasik, sehingga semua riwayat mereka bisa diterima kalau meriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 3059 dari Abu Nadhr. Ini Abu Nadhr saya kasih garis bawah, berarti dia seorang perawi yang dhaif. Meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari dalam masalah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kalian apabila ada salah satu dari kalian yang dihadiri sebab-sebab kematian. Jadi maksudnya kalau ada orang yang mau mati, kemudian dia berwasiat, nah wasiatnya itu hendaklah ada syahadah, ada saksinya, Pak. Karena kalau tidak ada saksinya, nanti wasiatnya dianggap tidak sah. Nah, supaya mantap wasiatnya itu ada persaksian. Nah, dalam Islam, saksi itu secara umum itu adalah
harus laki-laki, bukan perempuan. Ya, ada beberapa hal tertentu yang persaksian itu bisa dari perempuan, tapi secara umum ya persaksian adalah dari laki-laki dan dia laki-laki yang muslim. Sehingga jangan cari saksi dari orang kafir. Ini surat Al-Maidah ayat 106. Qala, Tamim mengatakan, bari amin hannas. Semua manusia terbebas dari ayat ini. Ghairi wa ghairu Adi bin Badda. Selain saya dan Adi bin Badda. Maksudnya apa? Ayat ini membicarakan saya, kami berdua, Tamim dan temannya, yaitu Adi bin Badda. Nah, kisahnya apa? Wakana Nasraniya ini. Waktu itu keduanya masih Nasrani. Yakhtalifani ila Syam. Mondar-mandir ke Syam. Qabla Islam, sebelum masuk Islam. Fa'ataya Syama litijaratihima. Keduanya datang ke Syam untuk bisnis keduanya. Wa qadima alaihima maulan libani Sahmin. Dan datang kepada keduanya salah satu maula dari Bani Sahm yang namanya adalah Budel bin Abi Maryam fitijaratin dengan satu perdagangan. Wa ma'ahu jamun min fiddah. Dan dia membawa satu wadah dari perak. Yuridu bihi al-malika, yang dia menghendaki dengan wadah perak tadi untuk dijual kepada raja yang ada di Syam. Wa huwa 'azmu tijaratihi, dan itulah mayoritas dari perbisnisan yang dia lakukan. Famarido, maka si budel tadi sakit, fa'ausa ilaihima, lalu dia berwasiat kepada dua orang tersebut. Wa amarahuma ayyuballigha, dan dia suruh keduanya untuk menyampaikan ma taraka ahlahu, apa yang dia tinggalkan, yaitu hartanya, kepada keluarganya. Jadi sebelum dia mati, dia wasiat dulu. Ini bisnis saya banyak, tolong barang-barang saya ini nanti dibawa pulang ke rumah, kembalikan kepada keluarga kami. Nah, keduanya dia nyuruh kepada dua orang tadi, Tamim sama Adi. Waktu itu Tamim dan Adi masih kafir ya, belum jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tamim, berkata Tamim, falamma mata, tatkala dia mati, akhadna dzalikal jam. Kami pun mengambil wadah tadi. Fabi'nahu bi alfi dirham. Lalu kami jual dengan harga 1000 dirham. Zaman dulu 10 dirham itu senilai 1 dinar. 1 dinar sekarang senilai 8 juta. Nah, silahkan dikalikan Pak. 1000 dirham. Tsumma tasamnahu ana wa Adi bin Badda. Lalu kami bagi untuk saya dan Adi bin Badda. Nah, berarti dia korupsi, Pak. Harta dari orang yang nitip tadi. Falamma qadimna ila ahli, lalu tatkala kami sudah datang kepada keluarganya, dafa'na ilaihim ma kana ma'ana. Kami serahkan kepada mereka barang yang masih bersama kami. Wa faqadul jam, dan mereka pun kehilangan wadah perak tadi. Fasa'aluna anhu, maka mereka bertanya kepada kami tentang wadah itu. Fakulna, maka kami jawab, ma taraka ghaira hada, dia tidak meninggalkan selain ini. Kami tidak ngambil sama sekali, padahal bohong ya. Wa ma dafa'a ilaina ghaira, dan dia tidak menyerahkan kepada kami selain barang ini. Qala Tamim, berkata Tamim, falamma aslamtu, lalu tatkala saya sudah masuk Islam, ba'da qudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, setelah Nabi datang ke Madinah, ta'assamtu min dzalik, saya pun merasa berdosa dari kasus tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu terjaga dengan sebab agama Islam. Sebelum dia masuk Islam, nggak peduli Pak, ngomong bohong nggak masalah, maling nggak masalah, korupsi nggak masalah. Nah, begitu masuk Islam, semua itu merasa dosa besar, sehingga dia masih terbayang-bayang terus, ini gimana saya, karena sudah ngambil hartanya orang. Fa'ataitu ahlahu, lalu saya pun datang kepada keluarganya. Fa'akhbartuhumul khabar, saya kabarkan kepada mereka kabar yang sesungguhnya, bahwa saya sudah maling dulu itu. Wa adaitu ilaihim khamsami'ati dirham, lalu saya serahkan kepada mereka 500 dirham. Karena tadi kan dibagi berdua kan, 500. Nah, dia menyerahkan kewajiban dia saja. Wa akhbartuhum anna inda sahibi mithlaha, dan saya beritahu kepada mereka bahwa pada sahabat saya, yaitu si Adi, masih membawa semisalnya, yaitu 500 dirham. Fa'atau bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang dengannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahumul bayyinah. Maka Nabi minta kepada mereka buktinya. Ya, buktinya mana? Bahwasanya kalian itu memiliki warisan berupa wadah perak.
Falam yajidu, maka mereka tidak mendapati bukti. Ya memang nggak ada buktinya, Pak. Fa'amarahum ayyastahdifuhu. Maka Nabi suruh mereka untuk minta sumpah kepada Adi bima ya'zimu bihi ala ahli dini, dengan sumpah yang menjadi berat atau besar menurut keluarga menurut orang-orang yang memeluk agama dia. Jadi sesuai dengan agamanya Nasrani, nah bagaimana sumpahnya di kalangan Nasrani, agamanya Yahudi, bagaimana sumpahnya di kalangan Yahudi. Fahalafa, maka dia pun bersumpah, tapi bersumpah bohong. Fa'anzalallahu, lalu Allah pun menurunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Coba kita lihat ayatnya ya, supaya enggak salah. Surat Al-Maidah ayat 108. Jadi ringkasnya, kisah tadi menunjukkan bahwasanya hinal wasiyyati ithnani dzawa 'adlin minkum aw akharani min ghairikum. Ketika berwasiat, maka saksinya adalah ithnani, dua orang. Nah, jadi minimal saksi dua orang, Pak. Satu tidak cukup. Dan dua orang ini laki-laki. Karena kalau perempuan, bahasa Arabnya ithnatani. Nah, berarti syarat pertama jumlahnya dua. Syarat kedua, orangnya laki-laki. Syarat ketiga, dawa adlin, orangnya adil. Berarti kalau fasik tidak sah untuk menjadi saksi. Fasik itu pelaku dosa-dosa besar, ya. Misalnya pelaku riba, misalnya lagi mabuk dan sebagainya. Kemudian syarat yang keempat, ya. Syarat pertama dua orang, syarat kedua laki-laki, syarat ketiga adil, syarat keempat minkum, dari kalangan kalian, yaitu umat Islam. Bagaimana kalau dari kalangan kafir? Nah, Allah mengatakan au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Boleh juga dua orang dari selain kalian, yaitu non-muslim, apabila kalian sedang bersafar, lalu kalian tertimpa musibah akan mati. Nah, berarti bolehnya mengambil saksi dari non-muslim itu adalah syaratnya satu adalah ketika kondisi safar. Kondisi safar kita cari yang Islam tidak ada. Adanya dua orang non-muslim, ya sudah terpaksa, boleh. Kalau ada orang Islam jangan, Pak. Jangan cari saksi orang yang non-muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa selain itu kondisi safar adalah ini hanya khusus untuk wasiat sebelum mati saja. Adapun untuk persaksian yang lain secara umum tidak bisa kita ambil persaksian dari orang kafir, karena orang kafir itu biasanya tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak takut dosa sama sekali. Sampai pada ayat au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim, Al-Maidah 108. Lalu berdirilah Amr bin As dan seorang laki-laki yang lain, keduanya bersumpah, yaitu bahwasanya betul-betul kami punya harta yang berupa wadah perak, tapi belum dikembalikan kepada kami. Nah, akhirnya fanuzi'atil khamsatu mi'ati dirham, lalu diambillah 500 dirham dari Adi bin Badda, ya, karena memang apa? Dia betul-betul sebagaimana dikatakan oleh Tamim tadi, dia sudah mengambil hartanya orang lain. Hadis ini memang derajatnya dhaif ya, karena ada rawi bernama Abu Nadur, tapi kisahnya sahih berdasarkan hadis yang berikutnya 3060. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, telah keluar seorang laki-laki dari Bani Saham bersama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Lalu si Saham tadi mati di satu tempat di mana tidak ada padanya orang muslim. Nah, berarti terpaksa dia wasiat kepada orang kafir. Maka tatkala kami datang dengan membawa warisan dia, mereka pun kehilangan satu wadah dari perak yang diukir dengan emas. Lalu keduanya disuruh sumpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendapati wadah perak tadi di kota Makkah. Lalu dikatakan oleh orang yang membawanya, kami telah membeli wadah perak ini dari Adi dan Tamim. Nah, jadi konangan, Pak. Oh, berarti memang dicolong oleh Adi dan Tamim. Buktinya mereka jual kepada orang-orang Mekah, ya disembunyikan di Mekah. Nah, maka berdirilah dua orang laki-laki dari keluarga Sahmi yang mati tadi. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah.
Sumpahnya isinya la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Ini sesuai dengan ayat Quran yang pada surat Maidah tadi. Sungguh persaksian kami lebih berhak daripada persaksian keduanya yang bohong tadi. Dan bahwasanya wadah perak tadi memang betul-betul milik keluarga mereka. Nah, kemudian turunlah ayat tentang kasus itu. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Nah, yang ini hadisnya derajatnya hasan. Nah, sehingga hadis yang di atas tadi dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis yang berikutnya, sehingga betul-betul memang kisahnya terjadi seperti itu. Nah, tapi kemudian setelah keduanya masuk Islam ya, Tamim menjadi Muslim, Adi menjadi Muslim, ya tentu saja sudah menjadi sahabat Nabi yang baik. Ini kejadiannya kejadian sebelum mereka masuk Islam. Jadi jangan mengungkit-ungkit lagi apa kondisi sebelum masuk Islam. Ini hanya cerita mereka ketika sebelum masuk Islam, bukan untuk menjelekkan mereka berdua. Berikutnya 3061 dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Unzilatil Maidah, telah diturunkan hidangan minas sama dari langit, khubzan berupa roti, walahman dan daging. Ini untuk Bani Israel lagi. Wa umiru, dan mereka disuruh alla yakhunu, supaya tidak khianat, wala yaddakhiru, dan tidak menyimpan dari hidangan tadi, li ghadin, untuk besoknya. Fakhanu, mereka malah khianat. Waddakharu, mereka malah simpan. Wa rafa'u li ghadin, dan mereka mengangkat makanan untuk besok alias menyimpan. Famusikhu, maka mereka diubah menjadi kirodatan, munyuk-munyuk, kera-kera, wa khanazira, dan babi-babi. Nah, ini adalah kasus yang menimpa Bani Israel yang disebutkan oleh Allah pada surat Al-Maidah. Karena ini hadis-hadis masih apa? Masih bicara tentang tafsir Al-Quran. Nah, ini menafsirkan surat Al-Maidah ayat 114. 115 juga ya. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum. Allah mengatakan, sesungguhnya saya akan menurunkan hidangan dari langit untuk kalian sesuai permintaan kalian. Tetapi diancam oleh Allah, barang siapa yang kafir setelah ini di antara kalian, maka sesungguhnya saya akan menyiksa dia dengan siksa yang tidak akan saya siksa kepada seorang pun dari seluruh alam selain kalian. Nah, sudah diancam gitu mereka masih nekat, Pak. Nanti kalau turun hidangan dari langit, silakan dimakan. Jangan disimpan. Masih aja mereka nekat. Nyimpen akhirnya. Nah, karena sudah diancam oleh Allah akan disiksa dengan siksa yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan seluruh alam, tapi mereka masih nekat. Nah, dijadikan jadi munyuk dan babi-babi. Lah terus kalau sekarang ada orang makan daging babi, berarti apakah makan keturunannya Bani Israel yang sudah jadi babi itu, Pak? Bukan. Karena kalau ada orang, manusia disiksa oleh Allah menjadi munyuk atau jadi babi, itu pasti tidak punya keturunan. Jadi mati sudah tidak punya keturunan. Nah, sehingga babi yang ada sekarang ini dipastikan babi asli, bukan babi Bani Israel jadi-jadian manusia ini. Tapi tetap saja babi haram dimakan, tidak boleh dimakan sama sekali sebagaimana sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya orang kalau diubah bentuk menjadi binatang itu tidak akan punya keturunan. Nabi bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yaj'al limaskhin naslan. Tidak mungkin menjadikan masakh. Masakh itu manusia diubah bentuk jadi hewan. Tidak akan dia memiliki naslan, keturunan. Wala akiban. Tidak pula akib. Akib itu sama dengan keturunan. Waqad kanatil qiradah wal khanazir qabla dzalik. Sejak dulu memang sudah ada munyuk dan sudah ada babi. Nah, sehingga babi-babi yang ada sekarang ini adalah babi asli, munyuk sekarang adalah munyuk asli, bukan keturunan dari si Bani Israel yang sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Berikutnya 62. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Yulaqqa Isa hujjatahu. Nabi Isa akan diberikan alasannya untuk menjawab pertanyaan Allah besok di akhirat. Walaqahu Allahu fi qawlihi, dan Allah pun memberikan alasannya kepada Nabi Isa di dalam kalam Allah,
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Dan ingatlah ketika Allah berkata, ini besok ya, di akhir zaman, di akhirat. Wahai Nabi Isa ibnu Maryam, apakah kamu pernah berkata kepada orang-orang, jadikanlah saya dan ibuku Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok itu Nabi Isa akan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan ini. Karena di dunia kok ada orang-orang yang nyembah Yesus Kristus, sing nyuruh sapa itu? Apakah si Yesusnya yang nyuruh? Apakah kamu nyuruh wahai Yesus, wahai Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Nah, ketika ditanya begitu, Allah ngasih jawabannya kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa bisa menjawab. Apa jawaban Nabi Isa? Nah, qala Abu Hurairah anin Nabi. Lalu Abu Hurairah melanjutkan dari sabda Nabi, falaqahullahu. Lalu Allah pun memberikan jawabannya kepada Nabi Isa. Nah, sehingga Nabi Isa bisa menjawab. Jawabannya apa? Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunuli, tidak pantas bagi saya an aqula, untuk mengatakan ma laisa li bihaqqin, sesuatu yang tidak ada haknya untuk saya berkata tersebut. Jadi maksudnya tidak mungkinlah saya suruh orang-orang menyembah saya, nggak mungkin. Sehingga kalau ada orang menyembah saya, ya saya berlepas diri, saya tidak mau nolong mereka. Salah mereka sendiri, kenapa menyembah saya? Nah, sehingga orang-orang yang menyembah salib itu besok akan ngaplo di akhirat, Pak. Mereka nyembah salib, katanya nanti akan diselamatkan oleh Bapa di surga. Nah, bapaknya malah apa? Berlepas diri dari mereka, tidak mau menyelamatkan mereka. Al-ayah kullaha, dibaca seluruh ayatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kalau masih ada di antara keluarga kita yang masih nyembah salib, kalau bisa dinasihati ya, sebelum nanti kasihan mereka. Karena kalau di akhirat ngaplo, nggak dapat apa-apa, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sebelum dilanjutkan, ini tolong dicas dulu, sudah habis. Hadis berikutnya 3063 dari Abdullah bin Amr. Oh, ada di situ. Dia mengatakan, akhiru suratin unzilat, surat yang terakhir diturunkan itu adalah 1 Al-Maidah, 2 Al-Fatah. Al-Fatah yang dimaksud di sini bukan surat Al-Fatah, tetapi surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr itu yang idza jaa nasrullah itu, Pak. Dari mana taunya bahwasanya Al-Fatah di sini bukan surat Al-Fatah yang sampingnya surat Muhammad, tapi surat An-Nasr yang di akhir Quran itu. Taunya dari riwayat berikutnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan akhiru suratin unzilat, surat terakhir yang diturunkan adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kadang disebut surat An-Nasr karena ada kata-kata Nasrullah. Kadang disebut surat Al-Fatah karena ada kata-kata Al-Fatah nih. Sehingga satu surat itu bisa namanya dua, Pak. Contohnya, surat Al-Fatah nama lainnya An-Nasr nih. Surat Muhammad nama lainnya Al-Qital atau perang nih. Karena di dalam surat Muhammad ada ayat-ayat tentang perang. Surat At-Taubah nama lainnya adalah Bara'ah. Karena ada kata-kata bara'atum minallah. Apalagi surat Al-Fatihah. Nah, ini malah banyak sekali namanya. Syifa, Ruqyah, Kafiyah, Syafiyah. Banyak sekali. Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Banyak sekali namanya surat Al-Fatihah. Nah, sehingga nama surat itu tidak hanya satu nama saja. Bagi yang ingin mengetahui nama-nama surat yang beraneka ragam, itu bisa melihat tafsir namanya Tanwirul Mikbas, tafsir Ibnu Abbas, satu jilid. Nah, itu dia menyebutkan beberapa nama untuk masing-masing surat yang ada memiliki beberapa nama. Nah, hadis ini derajatnya dhaif, kata Syekh Albani, tetapi kata Imam Tirmidzi derajatnya hasan, sehingga berarti derajatnya diperselisihkan. Nah, kemudian surat yang terakhir turun, Al-Maidah, itu maksudnya yang surat yang ayat apa? Yang dimaksud adalah ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nih, Pak. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma, pada hari ini, ketika turun ayat ini,
akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum nikmati dan seterusnya. Nah, kalau agamanya sudah sempurna, ya berarti sudah tidak turun lagi ayat-ayat yang lain. Itu maksud dari surat Al-Maidah di sini. Kemudian yang dimaksud idza jaa nasrullah wal fath, ya semuanya, semua ayatnya itu. Karena suratnya pendek ya. Kalau Al-Maidah kan suratnya panjang. Nah, sehingga bukan berarti seluruh surat Al-Maidah itu turun terakhir, bukan ya. Tapi dari surat Al-Maidah yang panjang itu ada satu ayat yang turun terakhir, yaitu ayat yang tadi kita baca, ayat 3 tadi. Dan masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, surat apa yang terakhir turun? Pendapat pertama mengatakan ini Al-Maidah, Al-Nasr ya. Pendapat kedua mengatakan bahwa surat yang terakhir turun itu adalah yang ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada dua masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Surat apa yang pertama kali turun? Kalau yang populer kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kan? Ada juga yang mengatakan surat Al-Fatihah. Kemudian surat yang kedua adalah surat apa yang terakhir turun atau ayat apa yang terakhir turun. Nah, ada beberapa pendapat. Ini permasalahan ini kalau mau kita bahas secara mendalam, yaitu pendapat-pendapat yang banyak, itu tempatnya di dalam kitab Ulumul Quran. Nah, sementara kita sekarang ini baru membahas hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu kita tampilkan semua pendapat-pendapat yang berbeda tersebut. Sampai di sini sudah selesai tafsir surat Al-Maidah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang tafsir surat Al-An'am, yaitu surat yang ke-6. Maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.